Kemari bos. Uangnya sudah dibayar. Baiklah, datanglah lagi lain kali. Li Chenggong putra Li Daochen. Sui Chang Yuan ayah angkat Li Chenggong. Sisanya akan segera tiba. Ini sumpitmu. Sarwoi asisten Shen Liusu. Dua wanita cantik. Anda ingin makan apa? Ayo cepat duduk. Shen Liusu mengasulung keluarga Shen di Sangjing. Li Chenggong, 5 tahun lalu, di perbatasan Biliang, kau menyelamatkanku dari cengkraman maut. Cinta kita terikat di Gunung Tianmang. Tidakkah kau mengingatku? Tidak, Nona cantik. Anda pasti bercanda. Kita bahkan tidak saling mengenal. Tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita saling mengenal kembali. Halo, namaku Shen Liusu. Halo. Aku adalah tunanganmu. Tunangan? Tidak, Nona. Anda benar-benar pandai melucu. Aku sudah bertunangan. Aku akan menikah dalam beberapa hari lagi. Buatkan minyak kakak. Lakukan. Kau. Enyahlah. Kakak. Kakak. Ini, merokoklah. Jangan lakukan itu padaku. Aku beritahu kau. Tuan Muda Show bilang. Kedai mie ini hari ini. Tidak ada yang boleh membukanya. Ayo merokoklah. Ayah, aku akan melawanmu sampai mati. Singkirkan tangan kotormu darinya. Jangan pukul anakku. Tangkap mereka. Jangan pukul anakku. Aku mohon jangan pukul anakku. Jangan pukul anakku. Kakak. Aku mohon jangan pukul anakku. Aku mohon. Kakak. Aku mohon. Sudah kubilang, tapi kau tidak mau dengar. Jadi kau yang ingin membuka kedai mie ini. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau menyentuh priaku. Siapa kau? Bocah sepertimu. Beraninya kau bicara sombong padaku. Ruwei, 10 detik. 10 detik. Tangkap mereka. Masih ingin bermain? Nora, aku buta akan kehebatanmu. Buta akan kehebatan. Nona muda, apakah Anda ingin aku mengubur mereka semua? Tangan mana tadi yang menyentuh priaku? Lumpuhkan tangan itu. Lakukan sesuai perintah Nona muda. Nona, aku salah. Cepat mundur. Cenggong. Cenggong. Cepat telepon. Panggil ambulans. Ayah, ini hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Jangan membuang-buang uang. Nona, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Terima kasih. Ayo. Silakan duduk segera. Ya. Di bawah. Aku akan pergi ke bawah. Jika kau ingin berterima kasih padaku, maka terimalah lamaran pernikahanku. Nona, sudah kubilang aku sudah bertunangan. Aku akan menikah dalam beberapa hari lagi. Benarkah? Kau pasti sedang membicarakan Han Yuru kan? Sejauh yang aku tahu, 3 hari dari sekarang, dia akan berada di Hotel Jiangcheng, mengadakan perjamuan Phoenix Bangkit, untuk menjadi Presiden Umum Kamar Dagang Jiangcheng. Pada saat itu, semua tokoh terkemuka dan bangsawan Jiangcheng akan berada di sana. Aku akan mengumumkan sesuatu. Dia tidak pantas untukmu. Hanya aku yang pantas untukmu. Sungguh konyol. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Han Yi, ibu dari Han Yuru. Ini yang kau tanda tangani dengan Euro 5 tahun lalu. Ya, ini. Ibu, Putriku ingin memutuskannya. Memutuskan pertunangan. Ibu, kenapa? Apa sebenarnya kesalahanku? Mengapa Yuero memutuskan pertunangan denganku, Ibu? Kau masih bertanya kenapa? Putriku, sekarang adalah CEO Group Wenyon. Berharga layaknya emas dan permata. Dan kau hanya menjalankan kedai mie kecil. Menjual mie seharga belasan yuan setiap hari. Apakah kau mengerti konsep 10 juta? Bahkan jika kau menjual mie selama 10 masa kehidupan, kau tidak akan kami lagi. Han Yuru CEO Group Wenyon.
Yueru, kau datang di saat yang tepat. Ibu bilang kau ingin menceraikanku. Cepat bantu aku di sini. Bukankah kita sudah sepakat tahun ini untuk memiliki anak laki-laki yang sehat dan lucu? Nama. Sudah selesai bicaranya. Aku di sini untuk memberitahumu secara resmi. Kita tidak akan menikah. Dan kita tentu saja tidak akan punya anak. Karena kau dan aku tidak punya masa depan bersama lagi. Berapa lama lagi sampai kita tiba? 10 menit. Baiklah, secepat mungkin. Jangan biarkan tuan muda menunggu terlalu lama. Baiklah. Karena menghasilkan uang sebanyak itu. Tunggu, istri. Xiaoli, apakah kau masih ingat? 5 tahun lalu, saat kau terluka dan kehilangan banyak darah dari kakimu, itu adalah Changgong yang tanpa lelah merawatmu di rumah sakit, menyembuhkanmu hingga pulih. Begitulah caramu pulih. Diam. Ayah. Dasar orang tua. Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Orang tua, kau tanda tangani juga surat ini untukku. Surat perjanjian cerai. Cerai? Kenapa tidak? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Keluarga Han kami telah mendapatkan dukungan dari ketua grup Tianyuan, korporasi teratas di Jiangcheng, Yueru. Juga akan 3 hari dari sekarang, di perjamuan Phoenix bangkit menjadi ketua umum Kamar Dagang Jiangcheng, memimpin seluruh dunia bisnis Jiangcheng. Sekarang menendang kalian berdua, si tua dan si muda. 2 sampah ini akan membawa kebahagiaan ganda bagi keluarga Han kami. Kebajuta di kartu ini cukup bagimu untuk menjalani kehidupan yang biasa. Tapi aku punya satu syarat. Aku harap kau di luar sana tidak mengungkap hubungan kita. Kau Li Changgong tidak pernah bertunangan denganku. Dasar sampah tua, uang 1,5 juta ini adalah uang tutup mulutmu. Mulai sekarang keluarga Han kami akan memutuskan semua hubungan denganmu. Dan tidak ada urusan lagi. Baiklah, kau pikir bertunangan denganku itu memalukan kan? Aku tidak akan mengambil uangmu. Aku juga tidak butuh belas kasihanmu. 5 tahun terakhirku Li Changgong. Anggap saja aku memberikannya pada anjing. Pertunangan ini, aku yang akan memutuskannya. Uang ini. Kami merasa ini kotor. Shao Kai, putra sulung keluarga Shou. Tuan muda itu dia. Yueru, selamat. Kau telah memutuskan pertunangan dengan sampah ini, Kak Ali. Adik kecil kau datang juga. Ayah. Han Li, kau. Apakah kau tidak punya rasa malu? Apa kau cemburu? Status apa yang kumiliki sekarang? Bukankah seharusnya aku mencari seseorang yang lebih muda? Harta kecil. Bukankah begitu? Mainan pria muda yang dipelihara oleh Han Li. Kak Ali, semua yang kau katakan benar. Sampah tua ini, dia benar-benar tidak pantas untukmu. Kalian anggota keluarga Han benar-benar tidak punya harga diri lagi. Dan kau Shou Kai, kau membawa orang-orang ini ke tokoku untuk membuat masalah. Aku beritahu kau, hari ini aku harus menyelesaikan ini denganmu dengan jelas. Membuat masalah. Li Changgong, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Jangan memfitnahku. Kau penuh omong kosong. Tuan muda Zhou, pemuda berbakat sepertinya. Bahkan tidak akan melirik. Toko kumuh seperti milikmu. Kau pasti telah menyinggung seseorang. Dan mereka datang untuk membalas dendam padamu. Yueru, ini adalah hari saat kita berbelanja bersama. Kau menyukai gaun itu. Jadi aku membelikannya untukmu. Terima kasih Tuan muda Zhou. Kau benar-benar bertindak di belakangku untuk pergi berbelanja dengannya. Begitukah? Tidakkah kau pernah memikirkan perasaanku? Apakah perasaanmu penting? Dasar sampah dibandingkan dengan Tuan muda Zhou. Sama sekali tidak ada bandingannya. Bibi, Anda berlebihan. Ngomong-ngomong Bibi, mengenai pernikahan Yueru dan aku, bagaimana menurut Anda? Aku sudah mengatur ini. Dalam beberapa hari, kau bisa datang ke keluarga Han untuk melamar. Itu luar biasa. Apa kau dengar itu? Li Changgong, saat tiba waktunya untuk perjamuan pertunangan. Yueru dan aku. Kau harus datang. Kau mencari mati. Changgong, apa kau ingin berkelahi? Kau sampah tanpa latar belakang. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kebetulan sekali sepatu tuan muda ini kotor. Melihat betapa bersemangatnya kau, tuan muda ini akan mengizinkanmu untuk menjilat sepatu tuan muda ini sampai bersih. Bermimpilah. Tahan dia dan paksa dia menjilatnya. Kalian semua lepaskan dia. Kalian bajingan. Ayah, renyahlah dasar orang tua. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Jangan sentuh ayahku. Jangan terburu-buru. Bukankah sekarang giliranmu? Kalian semua pantas mati. Membiarkanku mati. Orang yang bisa membuatku Shou Kai mati belum lahir. Memangnya kalian ini siapa? Kau wanita jalan. Kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Tidak ada yang memukul seseorang, ada yang memukul. Han Yueru, awalnya grup Feng Yun milikmu. Memang akan melambung.
Tapi sayangnya mulai sekarang, kesempatan ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu? Itu berarti mulai sekarang, grup Fengyun milikmu akan jatuh dalam kemunduran hingga kehancurannya. Benar-benar konyol. Grup Fengyun milikku sedang berada di puncaknya dan bahkan telah menerima dukungan dari Ketua Li yang memegang kendali ekonomi Jiangcheng. Hari kejayaannya sudah di depan mata. Bagaimana mungkin bisa hancur? Benarkah begitu? Lalu apakah kau tahu bahwa Ketua Li menunjukkan niat baik terhadap grup Fengyun milikmu sepenuhnya karena pertimbangan terhadap prestis tuan mudaku. Mengandalkan sampah ini, jangan konyol. Semuanya adalah jasa tuan muda Zhou. Itu tidak ada hubungannya dengan tukang mie bau ini. Tepat sekali. Niat baik Ketua Li itu semuanya berkat prestis keluarga Zhou kami. Berani mencuri kredit dari tuan muda Zhou? Kau benar-benar tidak tahu malu. Li Chenggong, jika kau pikir aktor-aktor ini bisa membantumu meningkatkan kepercayaan dirimu, maka kau telah berhasil. Namun ini hanya akan membuatku semakin tidak menyukaimu. Tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Aku sudah memberikan kompensasi padamu. Kau sendiri yang tidak menginginkannya. Setelah perpisahan hari ini, aku akan terbang tinggi dengan perjamuan Phoenix bangkit. Mulai hari ini kau dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Ibu, ayo pergi. Perjamuan Phoenix bangkit, melambung ke langit. Han Yuru berhenti bermimpi. Perjamuan Phoenix bangkit 3 hari dari sekarang hanya akan menjadi lelucon yang lengkap dan total. Kau tidak berhak memutuskan masalah ini. Baiklah, kalau begitu 3 hari dari sekarang. Kita tunggu dan lihat saja. Perjamuan Phoenix bangkit. Tendangan ini, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Ayo pergi. Mana? Apa yang baru saja kau panggil aku? Tuan muda. Tuan muda, namaku Cuyun. Aku adalah sekretaris ayah kandung Anda. Ayah kandung. Ayah kandung Anda adalah ketua grup Tianyuan, Li Daosheng. Tidak. Bagaimana mungkin? Ini adalah milik Anda dan Ketua Li. Hasil verifikasi DNA. Kau akan tahu setelah melihatnya. Memiliki hubungan darah. Benar-benar. Tentu saja, Han Yueru masih terlalu kurang pengalaman. Bagaimana mungkin dia layak menjadi Presiden Umum Kamar Dagang? Ketua Li yang menyusun surat penunjukan itu dan membagikannya kepada ketiga presiden serta mengumumkan posisinya semata-mata karena mempertimbangkan harga dirimu tuan muda. Baiklah Suyuan. Aku sekarang memerintahkanmu untuk menyusun ulang surat penunjukan. Dan pada perjamuan Phoenix bangkit 3 hari kemudian, menunjuk ayahku sebagai Presiden Umum Kamar Dagang Jiangcheng. Ya. Nah, surat penunjukan baru telah disusun. Aku akan segera mengirimkannya. Bagus. Ibu, ini baru permulaan. Aku sudah menerima kabar bahwa selain ketua muda yang datang secara pribadi untuk menobatkanku sebagai Presiden Umum Kamar Dagang Jiangcheng, juga akan secara pribadi menyerahkan surat penunjukan Presiden Umum milikku. Ketiga presiden itu juga akan datang. Mereka adalah para tetua yang mengikuti grup Tianyuan itu. Ketua untuk membangun fondasi Jiangcheng saat itu. Bahkan mereka datang untuk memberi selamat kepada kita. Itu sungguh luar biasa. Dengan ini, bagaimana mungkin keluarga Han kita tidak makmur? Li Chenggong, apa kau lihat? Tanpa beban darimu, aku Han Yueru akan naik seperti Phoenix ke pohon wutong, melesat menembus 9 langit. Ini adalah kehidupan yang pantas kudapatkan. surat penunjukan Han Yueru. Apakah sudah siap? Sudah siap. Apa sebenarnya hubungan antara ketua ini dan Nona Han? Mengapa dia tiba-tiba menunjuk Nona Han sebagai ketua umum Kamar Dagang Jiangcheng? Aku tidak tahu apa hubungannya. Aku hanya tahu bahwa kita tidak boleh mengabaikan Nona Han ini. Jika tidak, ketua akan memperhitungkan semuanya dengan kita bertiga. Kita harus cepat. Perjamuan Phoenix bangkit akan segera dimulai. Ibu lihat. Mengapa dua sampah ini datang ke sini? Siapa yang mengizinkan kalian berdua sampah untuk datang? Berhenti di situ. Apakah aku datang atau tidak adalah kebebasanku? Apa urusannya denganmu? Tentu saja. Ini adalah hotel milik grup Tianyuan. Dan hari ini untuk perjamuan Phoenix bangkit milikku. Tempat ini benar-benar ditutup untuk umum. Hanya tamu undangan yang diizinkan masuk. Li Chenggong, katakan padaku, apa halmu untuk berada di sini? Tidak ada hakan. Jika aku tidak datang, perjamuan Phoenix bangkit ini benar-benar tidak akan terjadi hari ini. Lelucon macam apa ini? Li Chenggong, jika kau pikir dengan mengandalkan aktor-aktor hari itu, kau bisa bertindak sembarangan di sini, kau salah perhitungan. Ini adalah wilayah grup Tianyuan. Melihat ke seluruh Jiangcheng, bahkan di Grazia ini, tidak ada yang berani bertindak lancang di sini. Kau tidak akan terkecuali. Cukup, tidak realistis. Dangkal dan sok.
Kau benar-benar mengecewakanku. Perjamuan Phoenix bangkit hari ini diselenggarakan oleh Ketua Li. Apa urusannya denganmu? Ya sebenarnya terjadi. Ketua Li yang kau bicarakan adalah ayah kandungku. Sekarang, sebagai tuan muda, aku memerintahkanmu untuk mencabut posisi Han Yoru sebagai presiden. Ayah angkatku, Su Changyuan akan mengambil alih. Li Changgong. Sepertinya, keputusanku membatalkan pertunangan kita benar-benar memukulmu dengan keras untuk mendapatkan perhatianku. Kau bahkan mengatakan hal-hal yang sombong. Ketua Li itu adalah penguasa provinsi yang memegang kendali ekonomi dari 32 kota. Tuan muda itu, sebagai pewaris Ketua Li, akan mengendalikan nasib banyak orang di masa depan. Dan kau, seorang tukang mie dari kedai mie yang payah di Jalan Tua Jiangcheng, berani menyebut dirimu tuan muda. Yueru. Cenggong apa yang dia katakan itu benar. Dasar cacat. Kau begitu mempercayai sampah ini. Kalau begitu silakan duduk di kursi presiden. Ayo duduklah. Jika kau berani duduk, kaki satunya lagi akan hilang juga. Kau, Zhu Changyuan. Keputusan terbaik yang pernah dibuat ibuku dalam hidupnya adalah menceraikanmu. Semua orang bilang, seorang pria mapan di usia 30. Lihat dirimu. Kau sudah lebih dari 40 tahun, namun kau tidak mencapai apapun. Dan kau masih mengikuti Li Chenggong. Hidup dalam dunia fantasinya, memiliki ayah sepertimu. Aku lebih baik tidak punya. Han Yoru, ayah adalah orang yang melahirkan dan membesarkanmu. Apakah begini caramu memperlakukannya? Melahirkanku dan membesarkanku. Kebaikan dia melahirkanku. Aku memberinya uang. Dia sendiri yang tidak menginginkannya. Kau, Benar sekali, dasar orang tua tidak berguna jika aku tidak muda dan tertipu oleh kata-kata manismu. Bagaimana mungkin aku bisa bersamamu, seorang tukang mie rendahan? Jika kabar ini tersebar bahwa aku memiliki pria seperti ini di keluargaku, itu akan sangat memalukan. Bagaimana bisa menjadi tukang mie itu memalukan? Selama 20 tahun, siang dan malam. Kapan aku pernah beristirahat 1 hari saja? Aku menghasilkan 10 yuan dan memberikan 9 padamu. Hanya agar kau tidak meninggalkan rumah dengan kantong kosong dan kehilangan harga diri. Aku ingin kalian semua untuk memiliki kehidupan yang baik. Kalian harus bertanya pada diri sendiri dengan hati nurani yang bersih. Aku bekerja begitu keras. Aku sudah memberikan segalanya. Aku telah memberikan hatiku padamu. Kau sudah bekerja keras setengah hidupmu, dan kau masih menjadi tukang mie. Apa bedanya itu dengan menjadi sampah? Perbedaannya adalah, aku tahu kau adalah putriku. Dan aku adalah ayahmu. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak punya ayah sepertimu. Kau, ayah. Ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku pasti akan membuat mereka menyesal nanti. Ayo pergi. Enyahlah. apa yang kau lakukan? The film was translated and Duduk. narrated by M Media. Tiga Dentang Lancen. Penunjukan dimulai. Han Yoru. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Apakah yang kukatakan benar atau salah? Brengsek, beraninya kau membiarkan orang cacat ini mengotori kursiku. Kursimu. Kau terlalu tinggi. Menilai dirimu sendiri bukan. Apakah kau bisa duduk di kursi ini? Masih bergantung pada apakah aku setuju atau tidak. Cukup Li Chenggong. Lonceng penunjukan sudah berbunyi. Dalam 3 menit, 3 presiden terhormat dari Kamar Dagang Jiangcheng di bawah grup Tianyuan. Mereka akan datang ke sini. Jika kau berani membiarkan si cacat itu duduk di kursi presiden, itu sama saja menginjak-injak martabat grup Tianyuan dan menampar wajah Ketua Li. Pada saat itu, 3 presiden terhormat akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman, dan kau selain kematian, tidak punya jalan lain. Membuatku mati. Aku ingin melihat. Saat ketiga ketua itu tiba, bagaimana mereka akan membuatku mati. Dasar bajingan, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan muda bukan? 3 presiden terhormat adalah orang kepercayaan Ketua Li yang mewakili kehendak Ketua Li. Saat Ketua Li marah, seluruh wilayah Jiangcheng akan terguncang sepenuhnya. Pada saat itu, tak terhitung pembunuh yang menginginkan nyawamu. Akan sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai, kau hanya akan punya satu jalan, kematian. Mengambil nyawaku.
Ketiga orang yang disebut ketua ini bahkan belum memiliki kualifikasi itu. Dan kau jauh lebih tidak berkualifikasi. Li Chenggong, kau mencari masalah sendiri. Penjaga, singkirkan pengacau. Tidak berguna yang mengganggu upacara penunjukan ini. Dari panggung. Aku berasal dari grup Tianyuan, putra dari Li Daocheng. Siapa yang berani menyentuhku? Lapor. 3 ketua kamar dagang Jiangcheng telah tiba di pintu masuk perjamuan Phoenix Bangkit. Apa kau dengar itu, Li Chenggong? Ketiga presiden sudah berada di lantai bawah. Akan segera naik ke atas. Aku sekarang atas nama presiden sementara. Kuberi kau satu kesempatan terakhir. Minta maaf padaku sekarang juga. Berlutut dan bersujudlah. Akui kesalahanmu. Lalu bawa si lumpuh ini. Dan inyah dari tempatku. Jika tidak, Meminta maaf, bersujud, dan berlutut katamu. Jika aku mendengar kata-kata sampah cacat dari mulut kalian lagi, aku pastikan kalian tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Li Chenggong, kau benar-benar sedang mencari mati. Kalianlah yang selalu mencari mati, bukan? Benar-benar menjemput ajalmu sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Tunggu sebentar. Jika ketiga pimpinan tiba di lokasi, The film aku was khawatir translated nyawamu. and narrated Mungkin by tidak M. akan Media. selamat hari ini. Bukan hanya dia, tapi juga ayah yang cacat itu. Aku pasti akan melaporkannya kepada 3 presiden terhormat dan berurusan dengan kedua orang tidak berguna ini bersama-sama. Sudah kubilang, untuk mengambil nyawaku, kau tidak cukup berkualifikasi. Betapa sombongnya, berani-beraninya kau membangun otoritas dengan menginjak-injak grup Tianyuan milikku. Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Presiden terhormat, Anda datang tepat waktu. Ini orang menyebalkan itu. Sedang menyamar sebagai putra ketua Li. Dan tanpa malu, mencoba mengubah Nona Han Yoru posisi sebagai ketua. Anak muda, sejak didirikan grup Tianyuan milikku, Xiang Yu Presiden Kamar Dagang Jiangcheng. di bawah kepemimpinan ketua Li, Chen Fulu Presiden Kamar Dagang Jiangcheng. selalu melesat menyapu bersih semua rintangan. Sekarang ia berdiri di puncak Jiangcheng, memandang rendah seluruh Grazia. Beraninya kau anak muda, tanpa alasan mengubah resolusi grup Tianyuan milikku, dan mengacaukan perjamuan grup Tianyuan milikku. Apakah kau tahu Yao Shaohui Presiden Kamar Dagang Jiangcheng. nasib seperti apa yang menantimu? Mengubah. Benar-benar menggelikan. Posisi ketua ini awalnya disiapkan oleh ayahku untukku. Bagaimana bisa disebut mengubah? Lancang sekali. Kau bilang itu diberikan karena dirimu. Namun perintah yang kami bertiga terima adalah untuk memberikan kepada Nona Han Yoru posisi ketua umum kamar dagang Jiangcheng. Itu sangat sederhana. Hanya sekretaris Su Yuan yang tahu tentang pergantian ketua umum kamar dagang. Wajar jika kau tidak menerima perintahnya. Benarkah begitu? Lalu di mana buktinya? Karena keputusannya telah diubah, maka surat penunjukan baru seharusnya dibuat. Sebuah surat penunjukan. Tentu saja. Buktinya akan segera tiba. Cukup. Bocah. Aku melihat kau jelas-jelas penuh dengan kebohongan. Kami bertiga, sebagai orang kepercayaan ketua Li, telah mengikutinya selama puluhan tahun, belum menerima informasi apapun. Informasi Zhu Yuan itu hanyalah seorang sekretaris. Berkat atau kemampuan apa yang membuatnya bisa tahu sebelum kami? Bocah. Terakhir kali, seseorang menghina grup Tianyuan milikku. Rumput di atas makam mereka sudah setinggi 3 syang, dan kau akan menjadi yang berikutnya. Ketua Chen, sampah ini sungguh tidak menghormati grup Tianyuan. Biarkan aku yang menanganinya. Tidak perlu. Kami akan menanganinya sendiri. Menghina direktur grup Tianyuan milikku. Merusak reputasi grup Tianyuan. Menyakiti tamu terhormat grup Tianyuan milikku. Kau telah melakukan 3 pelanggaran. Salah satu saja dari itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Jika kau bersujud dan memohon ampun, mungkin masih ada jalan keluar. Meminta maaf. Memohon ampun, memohon ampun, memohon ampun. Memohon ampun, memohon ampun, memohon ampun. Kau berani membuat tuan muda menundukkan kepala. Bisakah kau menanggung akibatnya? Kau aktor yang payah. Kau lagi. Hari ini, grup Tianyuan sedang mengadakan perjamuan. Tapi kau berani datang ke sini untuk membuat masalah. Kulihat kau benar-benar tidak takut mati. Diam. Sekretaris Zhu, mengapa kau ada di sini? Apel. Sekretaris Zhu. Wanita ini, mungkinkah dia benar-benar sekretaris ketua Li? Kalau begitu, identitas Li Chenggong tidak mungkin nyata, bukan? Mengapa aku ada di sini? Bukankah ketiga ketua itu tahu? Sekretaris Zhu. Apakah kau benar-benar mengenal bocah ini? Bocah,
Presiden Siang. Jika Ketua Li tahu, kau memanggil putranya bocah. Aku bertanya-tanya, apa konsekuensinya? Dia benar-benar putra Ketua Li. Han Yoru. Sudah kubilang. Tapi kau tidak pernah percaya padaku. Zhu Yuan, hanya karena kau mengatakannya bukan berarti itu benar. Jangan lupa, kau hanyalah seorang sekretaris, seorang karyawan. Kami bertiga adalah orang kepercayaan sejati ketua. Jika dia memiliki sesuatu, dia akan memberitahu kami sebelumnya. Aku pikir kau hanya bekerja sama dengan bocah ini untuk berbohong. Li Chenggong. Jadi, kau yang selama ini menggunakan nama ketua untuk mengintimidasi orang lain. Semua kepercayaan diri yang kau tunjukkan tadi berasal dari Sekretaris Zhu yang kau guide ini. Tapi kau tidak menyangka dia akan membuat kekacauan di depan Ketua Yo. Li Chenggong, aku benar-benar mengira kau sudah mendapatkan sedikit kemampuan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau sebenarnya hanyalah sampah yang mengandalkan wanita. Sampah ini, bisakah dia benar-benar mengubah nasibnya? Itu benar-benar seperti babi hutan memanjat pohon. Sekretaris Zhu. Umumkan. Ya, Tuan Muda. Surat penunjukan dari grup Tianyuan sudah tiba. Sekarang aku umumkan. Berlaku segera, penunjukan Zhu Changyuan sebagai Presiden Umum Kamar Dagang 32 Jiangcheng. Apakah kau sudah melihatnya dengan jelas? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Surat penunjukannya palsu. Milikku yang asli. Mustahil. Ketua Li, tapi dia mengendalikan seluruh provinsi. Jalur ekonomi dari 32 kota. Dia orang besar. Sampah yang kutekan ke tanah. Dan ku permalukan. Bagaimana mungkin dia putra Ketua Li? Qian Fulu. Tuan Muda. Hadiah. Yao Xiaohui. Hadiah. Xiang Yu. The film was Hadiah. translated Apakah and kalian mengakui narrated by identitasku? M Media. Kami mengakui. Kami mengakuinya. Kalau begitu identitas ayahku sebagai ketua umum dari 32 kota saat ini. Apakah kalian mengakuinya? Bagus. Kami mengakui. Bagus. Maka upacara suksesi kita akan dilanjutkan. 3 ketua. Tolong bawa orang-orang. Minta semua orang yang tidak berkepentingan dengan upacara suksesi untuk pergi. Ya. Seret mereka keluar. Usir mereka. Siapa yang berani? Suamiku, aku salah. Aku seharusnya tidak memandang rendah dirimu. Jangan bercerai ya, dan Chenggong. Menantu baikku, kau dan Yoru tidak akan bercerai. Keluar. Ini semua hanya kesalahpahaman. Dasar sampah kecil. Kalian semua orang yang tidak punya hati. Tunggu. Ketua Chen. Dukannya palsu. Shoukai, kau. Apa maksudmu dengan itu? Tiga ketua. Kalian bisa melihat lebih dekat. Pada surat penunjukan di tangan Zhu Yuan, itu sama sekali tidak memiliki stempel grup Tianyuan. Apa? Itu benar-benar tidak ada. Benar-benar tidak ada. Sekretaris Zhu, tidakkah kau tahu bahwa surat penunjukan ini, jika tidak ada stempel, tidak bisa berlaku? Bagus, Zhu Yuan, kau benar-benar berani mengambil surat penunjukan tanpa stempel untuk menipu kami. The film was translated Apakah kau and tahu narrated konsekuensi by M melakukan ini? Media. Tidak ada segel. Itu karena Ketua Li ingin membubuhkan segelnya secara pribadi. Omong kosong, Ketua Li memegang posisi tinggi dan sibuk dengan urusan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Baru-baru ini, dia sedang bertarung melawan Taipan Asing dengan sengit mengaduk badai di pasar saham. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk hadir? Kurasa kau hanya percaya Ketua Li tidak akan datang karena gigolo ini. Anda memasukkan surat pengangkatan dan hanya berakting di sini. Tiga ketua. Kalian, jangan sampai tertipu oleh mereka. Kami benar-benar tidak tahu tentang kedatangan pribadi Ketua Li.
Ini hanya posisi sebagai ketua kamar dagang. Mengapa harus Ketua Liang hadir secara pribadi? Ketua Chen, seorang sekretaris berani memalsukan surat penunjukan. Ini adalah pemberontakan dan harus ditangani dengan tegas. Sekretaris Zhu, karena gigolo ini untuk menghancurkan masa depanmu, apakah itu sepadan? Menghancurkan masa depanku. Aku pikir, orang-orang yang benar-benar menghancurkan masa depan mereka adalah kau. Kau, cukup omong kosongnya. Penjaga, bawa dia pergi. Chen Fulu, beraninya kau. Kalian semua. Ayah, Jika kau tidak ingin mati, segera lepaskan tuan muda kami. Tuan muda. Dia tuan muda. Kurasa kau hanya menemukan orang yang penurut untuk menyamar sebagai tuan muda. Dengan begitu memerintah para tuan dengan menyandera kaisar. Untunglah ketiga ketua terhormat ada di sini. Jika tidak, kami benar-benar akan tertipu olehmu. Shou Kai. Apa yang telah kau lakukan? Aku pasti akan membalasmu 2 kali lipat. Apa kau sudah sadar sekarang? Li Changgong, jangan hidup dalam mimpi lagi. Chu Yuan hanya memanfaatkanmu untuk menyamar sebagai tuan muda demi mengendalikan Tian Yuan Group. Kau bukan tuan muda. Kau hanyalah Li Changgong, tukang mie di kedai mie yang payah di Jalan Tua Jiangcheng. Jangan menatapku dengan tatapan menjijikan itu. Menatapku. Seekor tikus yang hidup di selokan. Kau sekarang punya 2 pilihan, yaitu kematian. Kedua, potong ekormu untuk menyelamatkan diri. Aku mohon padamu, lampiaskan semuanya padaku. Aku mohon padamu untuk mengampuni Chenggong. Ayah, Orang tua cacat yang menyebalkan itu. Bukankah tadi kau sangat The film berwibawa was dan translated ingin menjadi and presiden umum kamar narrated by dagang? M Media. Kau tidak akan jadi apa-apa. Tidak mampu sukses, tapi pandai mengacaukan segalanya. apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Kakimu mengotori kursiku. Ayah. Han Yoru. Dia itu ayahmu. Li Chenggong, kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. 3 tuan. Sampah ini. Atau biarkan aku yang menanganinya. Baiklah. Terserahlah. Tuanku. Tuanku. Aku mohon padamu. Biarkan semuanya menimpaku. Ampuni saja putraku. Tuanku, aku mohon padamu. Ayah. Mereka benar-benar memiliki kasih sayang ayah anak yang mendalam. Yueru, masalah ini, bagaimana menurutmu? Lumpuhkan dia. Baiklah. Kau binatang. Kalau begitu aku akan melumpuhkan kaki pria pincang ini, yang satunya lagi, dan membuatnya cacat. Shou Kai. Jika kau berani menyentuh kaki ayahku, aku tidak akan membiarkanmu. Begitukah? Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Tidak. Semuanya berhenti sekarang juga. Ketua, mengapa Anda ada di sini? Apa yang terjadi di sini? Direktur Li pria ini. Dia berani di perjamuan Phoenix Bangkit, mengaku sebagai putramu. Kami hanya memberinya pelajaran. Memberi pelajaran. Ya. Pria inilah pemilik kedai mie biasa, yang masih membual tanpa malu, dan ingin sampah cacat ini menjadi ketua umum kamar dagang. Itu dia. Dia ayah angkat pria ini. Mirip. Mereka terlihat sangat mirip. Ketua, Zhu Yuan punya niat memberontak.
Dia mencari orang untuk menyamar sebagai tuan muda, untuk menipu kita. Untungnya kita menemukannya tepat waktu. Ya, penipuan. Kami berencana untuk mematahkan kaki pria cacat ini yang satunya lagi. Pria ini untuk kau tangani. Biar aku yang menanganinya. Jika kau merasa jijik untuk mengotori tanganmu, aku bisa melakukannya untukmu. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Baiklah. Ayo Direktur Lee, silakan. Lee Chenggong. Hari ini, Direktur Lee sendiri yang akan berurusan denganmu. Itu bisa dianggap sebagai kehormatan bagimu. Direktur Lee, apakah kau memukul orang yang salah? Aku akan menghajarmu. Mengapa? Kenapa? Dia adalah putra kandungku, Lee Daochen. Apel. Apakah posisimu nyaman? Tidak, ini tidak nyaman. The film was translated and Pelan. narrated by M Media. Aku dengar. Kau meminta putrako untuk memutuskan pertunangan, dan bahkan membiarkannya menderita penghinaan tak berujung di keluargahan. Benarkah itu? Bukan seperti itu. Kecuali, aku adalah istri Chenggong. Bagaimana mungkin aku memperlakukannya seperti itu? Ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ya, kecuali, apa yang dikatakan putriku hanyalah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Tolong jangan dianggap serius. Itu, Chenggong, menantu yang baik. Itu salah kami. Yuero masih sangat menyukaimu. Tolong maafkan kami. Biarkan kami menebus apa yang kami hutangkan padamu. Chang Yuan segera bujuk Chenggong. Bujuk dia. Ayah. Chenggong. Aku salah. Aku salah. Han Yoru. Apakah kau pikir apa yang kau katakan sekarang masih penting? Ini penting, sangat penting. Kau jelas-jelas mengatakan padaku bahwa kau tidak akan memutuskan pertunangan kita, dan bahwa keluargahan kita tidak akan merendahkanmu. Sudah berapa kali ku bilang padamu? Pernahkah kau percaya padaku? Apakah keluargahanmu pernah percaya padaku? Mengapa kau menangis? Perjamuan Phoenix bangkit ini. Aku bilang ayahku mengadakannya untukmu. Apakah kau percaya padaku? Aku bilang aku akan memberikan ayah kita posisi ketua. Apakah kau percaya padaku? Dan aku bilang aku akan memberikan keluargahanmu kesempatan untuk bangkit. Apakah kau pernah percaya? Kau tidak percaya. Apa? Sekarang kau tahu rasa takut. Aku sudah mengatakan begitu banyak hal padamu. Tapi kau tidak pernah sekalipun percaya padaku. Bukan hanya kau tidak percaya padaku. Tapi kau juga menghinaku dan ayahku kata demi kata. Kau hanya berdiri dari sudut pandangmu, mengkritikku dari atas. Menyangkal diriku. Selangkah demi selangkah mengikis ketulusanku terhadapmu. Dan kesabaranku. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Berhenti mencoba berdebat, Han Yoru. Aku sudah mengatakan begitu banyak hal padamu. Tapi kau tidak hanya tidak percaya padaku. Tapi kau juga mengkritikku dan ayahku kata demi kata. Mengatakan aku sombong. Bodoh. Dan bahwa ayahku dan aku adalah orang kasar. Hanya sampah tidak berguna. Chang Yuan. Tolong bujuk Chenggong. Aku masih istrimu.
Kau tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Tolong bujuk Cenggong. Chang Yuan, Istri, benar sekali. Hanli. Saat kau dan pria simpanan itu bermesraan. Apakah kau mengatakan hal itu? Ayah, ayah. Ibu dan aku yang salah sebelumnya. Kami disesatkan. Kami tidak sengaja memperlakukanmu seperti itu. Disesatkan. Disesatkan alasan yang hebat. Saat kau diam-diam bersama Soukai ini, bermesraan, dan pergi berbelanja, apakah itu juga disesatkan? Tidak. Cenggong, aku punya perasaan padamu. Tuan muda Yo dan aku, kami hanya memiliki hubungan bisnis. Kami belum melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Percayalah The padaku. film was translated Dengarkan and apa yang kau katakan. narrated by M Apakah ada Media. yang akan mempercayainya? Apakah ada yang akan mempercayainya? Cenggong, aku minta maaf. Aku beritahu kau. Hari saat kau memberiku surat pembatalan pernikahan, aku sudah yakin bahwa kau dan aku tidak lagi memiliki takdir bersama. Kau jalani jalanmu. Aku akan jalani jalanku. Mulai sekarang, kita tidak akan memiliki kontak lagi. Hubunganku dengan keluarga Hanmu juga sudah benar-benar terputus. Cenggong, tidak. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa hanya dengan satu kalimat menghancurkan harapan keluargahan kami untuk bangkit. Harapan untuk bangkit. Harapan keluargahan untuk bangkit. Aku sudah memberikannya padamu. Kau menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Ini adalah balasan untukmu. Putraku, kau telah dizalimi. Tapi mulai sekarang, aku Li Daocheng bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun ketidakadilan lagi. Dan tidak akan ada seorang pun yang berani menindasmu lagi. Ayah. Terima kasih. Kita berdua ayah dan anak. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Kalian bertiga. Ketua, kami bertiga pantas mati 10.000 kali. Kami gagal mengenali Tuan Muda. Ya. Mengingat sikap tulus kalian. Sekarang pergilah. Tapi jika ada lain kali, di mana kalian menindas mereka, bahkan jika kalian bertiga adalah pendiri Tianyuan, aku akan tetap menghukum kalian tanpa ampun. Terima kasih Ketua. Terima kasih Tuan Muda. Pergi. Soukai. Lumpuhkan tangan dan kakimu sendiri untuk meminta maaf kepada ayahku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi. Li Cenggong, apakah kau benar-benar bermaksud tidak memberi ampun? Kau memaksaku. Dengan begini kau tidak mendapat keuntungan melawanku atau melawan grup Tianyuan. Soukai. Tadi saat kau terus memanggil ayahku, si lumpuh mati. Kenapa kau tidak mengatakannya? Li Cenggong, kau memaksaku. Halo, utusan. Aku bersedia memberitahumu semua yang ku ketahui tentang data penelitian nanochip grup Tianyuan. Aku hanya meminta agar kau sekarang menyelamatkan nyawaku. Bagus. Kalau begitu sepakat. The film was translated and Shoukai. narrated by M Media. Jadi kau yang menjual data chip Tianyuan kita kepada si Masusi itu. Itu aku. Lalu kenapa? Penjaga. Tangkap mereka bertiga. Dan tunggu keputusanku. Tidak. Ketua tidak. Tidak Cenggong. Tuan Muda Yo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Daocheng sendirian. Tidak bisa menyakitiku sedikit pun. Begitukah? Aku ingin melihat. Utusan dari keluarga Qin Sangjing telah tiba.
Utusan keluarga Qin. Kudengar ada yang ingin menyantun. Orang-orang keluarga Qinku. Aku ingin melihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Utusan. Kau akhirnya tiba. Apa yang terjadi, Tuan Utusan? Aku sudah mengungkapkan identitasku. Sebagai bagian dari keluarga Qin. Bertindak di bawah perintah keluarga Qin. Namun orang-orang dari Tianyuan Group tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi perkataan dan tindakan mereka justru semakin menghina keluarga Qin. Dan terlebih lagi, kenapa kau terbata-bata? Bicara. Keluarga Qinku ada di sini. Aku ingin melihat. Siapa yang berani bertindak lancang? Baik Tuan. Aku sudah memperingatkan mereka. Keluarga Qin adalah kepala dari 4 klan besar. Sebaiknya mereka patuh mengakui kesalahan. Jika tidak saat Anda Tuan Utusan tiba. Jika mereka dimintai pertanggungjawaban mereka akan tamat. Tapi mereka tidak mau mendengar. Dan bahkan dengan tidak tahu malu mengatakan, apa arti keluarga Qin bagi kami? Kau ingin mereka bersujud. Justru keluarga Qin yang seharusnya bersujud. Jiang Chen yang sepel. Tianyuan yang tidak berarti. Ternyata menghasilkan beberapa individu yang kurang ajar. Berpikir kau berani memprovokasi keluarga Qin. Itu sama saja mencari mati. Bagaimana sekarang? Sudah kubilang sejak lama. Jangan terlalu sombong. Sekarang lihat apa yang telah kau perbuat. Kau tidak mau mendengar. Kau telah membuat keluarga Qin murka. Tianyuan Group milikmu sudah tamat. Shou Kai, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Jangan berani-beraninya kau memfitnahku di sini. Begitukah? Aku memfitnahmu. Tuan Utusan, Anda tentu bisa bertanya pada semua orang di sini. Tanyakan pada semua orang. Apakah mereka mengatakan hal-hal seperti itu? Semuanya akan jelas dalam sekejap. Aku bersaksi, orang-orang ini sangat sombong. Mereka sama sekali tidak menganggap keluarga Qin ada di mata mereka. Ya, aku juga bersaksi. Tepat sekali. Kami bisa menjadi saksi. Aku juga bisa menjadi saksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi, aku juga bersaksi. Kami juga bersaksi. Aku tidak menyangka di era seperti ini, masih ada orang yang begitu bodoh dan tidak tahu diri. Berpikir bahwa keluarga Qinku yang terhormat adalah kepala dari 4 keluarga besar Great Xia. Mengendalikan seluruh urat nadi ekonomi Great Xia. Namun kau memperlakukan kami dengan penghinaan. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menjadi begitu kurang ajar? Kami tidak bermaksud tidak menghormati keluarga Qin. Tapi Shou Kai, dia mencuri rahasia. Tianyuan Group kami, dia yang salah duluan. Bahkan jika itu keluarga Qinmu, kau tidak bisa melanggar hukum Great Xia bukan? Dan kau masih punya nyali untuk bicara padaku tentang hukum. Keluarga Qin adalah hukum. Li Chenggong, apakah kau tahu bahwa mengatakan hal seperti itu membuatmu terlihat sangat bodoh? Apakah kau tahu bahwa keluarga Qin adalah kepala dari 4 klan besar? Terlebih lagi ini juga, mereka adalah keluarga bangsawan tertinggi di seluruh Great Xia. Kecuali untuk itu, Venerable Lord dari Biliang yang legendaris, keluarga Qin bisa dikatakan memegang kekuasaan mutlak. Bagaimanapun, mereka yang bisa mencapai tingkat keluarga bangsawan, semua orang tahu bahwa jika keluarga Qin bersin saja, seluruh Great Xia akan bergetar 3 kali. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh sampah sepertimu. Kau pikir kau Tuan Muda Tianyuan Group, dan itu membuatmu hebat. Di hadapan keluarga Qin, kau bahkan bukan seekor semut. Tepat sekali. Konon, Venerable Lord dari Biliang yang legendaris itu memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan keluarga Qin. Sosok seperti itu, yang mulia Venerable Lord dari Biliang yang terhormat, yang memimpin kavaleri besi Biliang, sosok transenden yang telah mencapai prestasi tak tertandingi, tetap harus menunjukkan rasa hormat pada keluarga Qin. Kau hanyalah seorang Tuan Muda Tianyuan Group. Tentu tidak berniat untuk menantang Venerable Lord dari Biliang bukan? Aku tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Qin bisa mengenal Yang Mulia Sang Venerable Lord dari Biliang. Utusan terhormat, apakah Anda mungkin pernah bertemu dengan Venerable Lord dari Biliang? Ya, utusan terhormat. Jika ada kesempatan, bisakah kau mengizinkan kami untuk bertemu dengan Yang Mulia itu? Sosok seperti itu, seperti naga yang hanya terlihat kepalanya bukan ekornya. Bagaimana mungkin kau bisa dengan mudah menemuinya? Berhenti berkhayal. Apakah kau benar-benar harus begitu kejam? Tidak ada ruang untuk diskusi. Berdiskusi. Kau pikir kau siapa? Hingga punya hak
untuk berdiskusi dengan keluarga Qin kami. Tangkap orang-orang yang menghina utusan terhormat ini. Dan seret mereka pergi. Aku mewakili keluarga Qin. The film was Siapa yang berani translated mendekat? and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bahkan jika kau adalah keluarga Qin, kau tidak bisa membunuh orang. Di siang bolong bukan. Jika kau ingin mati itu tidak akan semudah itu. Tuan utusan, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pada orang-orang ini? Keluarga Qinku punya 3 aturan. 1. Mereka yang menyakiti anggota keluarga Qinku akan dieksekusi tanpa ampun. 2. Mereka yang menyinggung kekuatan ilahi keluarga Qinku akan dieksekusi tanpa ampun. 3. Mereka yang mencoba menargetkan keluarga Qinku akan dieksekusi tanpa ampun. Keluarga Qinku di bawah perlindungan Venerable Lord dari Belian menjalankan hak istimewa tertinggi. Karena mereka memprovokasi kau, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Akhirnya, mereka semua harus mati. Dimengerti. Terima kasih Tuan Utusan. Kemari. Chenggong. Li Chenggong. Bukankah kau sangat tidak terima? Kau pikir kau ketua muda Tian Yuan Group, sehingga kau bisa menginjak-injak kepala Shoukai. Sayang sekali. Bermimpilah. Shou Kai. Aku akan membunuhmu aku. Li Chenggong, sudah kubilang. Keluarga Qin ada di belakangku. Dan di belakangmu. Hanyalah 2 ayah tua yang tidak berguna. 1 menantu numpang hidup yang tua. Dan 1 lagi ketua junior. Tian Yuan Group. Di hadapan keluarga Qin, kau tidak ada harganya. Shou Kai. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah kau sangat berbakti? Bagaimana kalau begini? Jika kau dengan sukarela bersujud dan mengakui kesalahanmu, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kedua ayah tuamu yang tidak berguna itu. Bagaimana? Bersujud atau tidak, putraku? Ayah. Jangan setujui permintaannya, Chenggong. Shou Kai. Kau berjanji. Tentu saja. Baik. Aku setuju padamu. Bajingan itu. Li Chenggong, kau benar-benar tidak tahu malu. Namun, aku memang berjanji pada utusan. Tidak peduli seberapa banyak kau memohon padaku. Atau bagaimana kau berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Itu akan sia-sia. Pada akhirnya, kalian semua harus mati. The film was translated and narrated by M Media. Bertindak. Lumpuhkan mereka. Kau. Aku ingin melihat siapa yang berani. Dari mana datangnya orang bodoh yang tidak tahu diri ini? Utusan keluarga Qin ada di sini. Bukan giliranmu untuk bicara. Utusan keluarga Qin yang rendahan. Bahkan tidak aku pandang sebelah mata. Ruoye, selamatkan mereka dulu. Kurang ajar. Beraninya kau mengabaikan utusan keluarga Qin. Serang mereka.
Nona Shen. Kenapa kau ada di sini? Tentu saja aku di sini untuk melamarmu. Nona Shen, aku sudah membuatnya. Sangat jelas hari itu. Bagaimana mungkin aku pantas untuk bersanding denganmu? Namun, aku tetap ingin berterima kasih atas bantuanmu. Terima kasih. Aku tidak menyangka hari ini, aku akan bertemu begitu banyak orang yang tidak memandang keluarga Qin di mata mereka. Aku pikir kalian semua mencari mati. Hanya seorang utusan keluarga Qin. Aku khawatir. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk mencabut nyawa kami, bukan? Kau tahu aku mewakili keluarga Qin. Namun kau berani menjadi begitu sombong. Aku melihat identitasmu. Tidak sederhana. Apakah kau berani mengangkat cadarmu? Dan membiarkan semua orang melihat siapa dirimu sebenarnya? Kau tidak pantas. Tidak layak. Menurutku justru kau yang tidak berani. Jika tidak, kau tidak akan mengenakan cadar untuk datang ke sini. Kau hanya takut jika kau melepas cadarmu, identitasmu akan terbongkar, dan kemudian kau tidak akan bisa terus berpura-pura bukan. Mungkin di balik cadar ini terdapat wajah yang begitu jelek hingga menjijikkan. Jika memang benar begitu, maka kusarankan jangan membukanya. Jika tidak, semua orang yang hadir di sini, jika mereka melihatnya, mungkin akan mencungkil mata mereka sendiri. Diam. Nona muda, saya secantik bidadari surgawi. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu bisa membayangkannya? Siapa yang bisa membuktikannya? Apakah kau hanya akan menyombongkan diri di sini? Tidak perlu bukti diri. Aku berasal dari keluarga Shen di Sangjing Shen Liusu. Keluarga Shen di Sangjing, mungkinkah itu? Yang seperti keluarga Qin, juga merupakan salah satu dari 4 klan besar. Keluarga Shen. Keluarga Shen, bukankah itu hanya yang terlemah dari 4 klan besar? Keluarga Qinku bagaimanapun The film adalah was kepala dari 4 translated klan besar. and narrated by M. Media. Selain itu, kau mengaku sebagai nona muda keluarga Shen. Lihat dirimu, bagaimana kau menyerupai nona muda yang terhormat itu. Tepat sekali, nona muda dari keluarga Shen. Orang seperti apa dia? Dia pasti luar biasa dan anggun, peri yang tidak ikut campur dalam urusan duniawi. Denganmu, bagian mana yang menyerupai seorang nona muda? Menurutku kau hanyalah aktris sewaan. Li Chenggong itu. Tepat sekali. Denganmu. Bagian mana yang memiliki sikap nona muda dari keluarga Shen Shangjing? Sayang sekali kau adalah utusan keluarga Qin. Namun kau bahkan tidak tahu alasan mengapa nona muda saya mengenakan cadar. Nona muda saya mengenakan cadar karena sebuah janji. Demi menepati janji. Janji apa? Aku tidak menyangka kalian semua begitu siap. Bahkan mengetahui hal ini. Utusan. Apa kau yakin mereka tidak bicara omong kosong? Memang ada janji seperti itu. Nona muda keluarga Shen berkata bahwa hanya orang yang ia sukai yang berkesempatan untuk membuka cadarnya. Itu benar. Bercadar selama puluhan tahun, hanya menunggu kembalinya tuanku. Jika tuanku tidak kembali selama sehari, cadar ini tidak akan dibuka selama sehari. Mungkinkah orang yang setia dan jujur yang kau bicarakan itu adalah si sampah Li Chenggong itu? Mustahil. Keluarga Shen dan Qin sudah lama menjalin aliansi pernikahan. Saat ini nona muda keluarga Shen seharusnya berada di rumah dengan tenang menanti lamaran tuan muda Kia. Lagi pula, sampah macam apa Li Chenggong itu? Apakah dia bahkan layak untuk merebut wanita dari keluarga Qin kami? Aku tidak pernah mengakui aliansi pernikahan ini. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa membuka cadar milikku Shen Liusu hanyalah yang mulia brilian itu. Adapun tuan muda keluarga Qin, kalian semua, dibandingkan dengan yang mulia brilian, dia sama sekali bukan apa-apa. Yang mulia Venerable Lord dari Belian. Tempat seperti milik kita ini. Bagaimana mungkin? Sosok legendaris seperti itu. Tepat. Kau tidak sedang mengarang ceritakan karakter tertentu. Hanya untuk mengulur waktu. Katak dalam tempurung tidak akan pernah bisa melihat skala penuh kunpeng. Bagaimana kau bisa tahu jika Li Chenggong adalah yang mulia brilian? Ini benar-benar lelucon terbesar yang pernah kudengar seumur hidupku. Li Chenggong,
Apakah dia layak disandingkan dengan Venerable Lord dari Belian? Lihat pria tidak berguna itu. Apakah dia pantas menyandang gelar Venerable Lord dari Belian itu? Ini gila. Jika Li Chenggong adalah Venerable Lord dari Biliang, mengapa kau tidak mengatakannya? Matahari terbit dari barat. Tepat sekali. Li Chenggong hanyalah pria yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia adalah yang mulia Biliang? Jika yang mulia Belian benar-benar berniat menikahi nona muda Shen, keluarga Qin, kami tidak akan pernah berani lancang. Terlebih lagi, Tuan muda Qin kami masih menyiapkan upacara pasca pernikahan. Semoga kalian bahagia selamanya. Tapi, jika kau menyebut pria ini, si tidak berguna ini, yang bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam, sebagai yang mulia Belian, maka aku harus mempertanyakan identitas MU. Apakah kau benar-benar nona muda Shen? Cepat lepaskan. Semuanya akan menjadi jelas. Itu benar. Berhenti bicara omong kosong di sini. Buka itu. Turunkan dia. Turunkan itu. Turunkan dia, turunkan dia. Turunkan itu, turunkan itu. Turunkan dia. Ruoye. Chenggong, ini adalah mahar yang kuberikan padamu. Kau benar-benar tidak ingat. Sejak kau menghilang, aku telah bersumpah. Tidak akan lagi menunjukkan wajah asliku pada orang lain. Sampai kau kembali dan menikahimu. Sekarang, kita bertemu lagi. Apakah kau masih ingin menikah denganku? Ayo. Pelan-pelan. Kau Chenggong, kau menyelamatkanku. Aku bersumpah untuk membalas budimu dengan tubuhku, untuk menjadi istrimu. Apakah kau setuju? Tentu saja aku setuju. Liu Su. Sekarang. Saat ini kau sedang diincar oleh pihak luar. Dalam situasi seperti ini, maukah kau menikah denganku? Tidak peduli apa yang terjadi. Aku, Shen Liu Su. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dirimu. Dalam hidup ini, selama aku bisa berada di sisimu, aku sudah sangat puas. Bukalah. Kakak Chenggong. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Aura yang luar biasa, kecantikan yang mampu meruntuhkan kerajaan dan kota. Mungkinkah? Apakah benar itu Nona Shen? Temperamen yang seperti itu, bahkan jika bukan itu, Nona muda Shen, maka identitasnya jelas bukan orang sembarangan. Hanya berdasarkan penampilannya, kau bisa yakin bahwa identitas wanita ini mungkin agak tidak pantas, bukan? Jika menjadi cantik, berarti memiliki status bangsawan. Bukankah itu berarti semua wanita cantik di dunia ini adalah orang yang berkuasa dan berpengaruh? Tepat. Sekarang kau harus percayakan. Kau jelas bukan Nona muda Shen. Kau hanyalah aktris sewaan. Si sampah Li Chenggong itu mengundangmu datang. Dia memang benar. Nona muda Shen Liu Su. Dia bukan aktris. Jika kau ingin mati, jangan seret aku ke dalamnya. Dia benar-benar. Bagaimana mungkin? Jika dia adalah Shen Liu Su, bukankah Li Chenggong juga? Kita tamat. Mustahil. Aku akui dia adalah Nona muda Shen Liu Su. Tapi sampah ini jelas bukan yang mulia Belian. Nona Shen, aku sudah memberitahu tuan muda kami. Dia akan segera tiba. Sebaiknya kau segera menjauh dari sampah ini.
jika Tuan Muda melihat ini. Semua orang di sini tidak akan ada yang sanggup menanggung murka Tuan Muda kami. Qin Wudao. Kakak Cenggong, mari kita pergi dengan cepat. Qin Wudao adalah orang yang kejam dan bengis, sombong dan tidak masuk akal, serta sangat menjijikkan. Aku khawatir jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Tidak, Nona Muda, kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, dan Tuan Muda tidak melihatmu, kami semua akan mati dengan mengenaskan. Kau sama sekali tidak boleh. Renyahlah. Nona Shen, kau tidak boleh pergi. Sebaiknya kau diam menunggu Tuan Muda Qie tiba. Renyahlah dari hadapanku. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Kau sama sekali tidak boleh pergi. Meskipun aku hanyalah utusan keluarga Qien. Statusku rendah. Namun aku mewakili keluarga Qien. Tuan Muda Qin Wudao. Jika aku membiarkanmu pergi, itu berarti keluarga Qin kami mundur. Lagi pula, Nona Shen cepat atau lambat akan bergabung dengan keluarga Qin kami. Maka dia akan menjadi bagian dari kami keluarga Qien. Jika ada pelanggaran, kau bisa mencariku nanti, belum terlambat. Keluarga Qin benar-benar memelihara sekawanan. Anjing setia. Tidak peduli apapun yang kau katakan, kau tidak bisa pergi dari sini. Tinggallah dari hadapanku. Qin Wudao Tuan Muda keluarga Qin. Aku ingin melihat Shen Liusu. Kemana lagi dia berani lari? Tuan Muda Qin, akhirnya kau tiba. Nona muda sulung keluarga Shen telah kutahan di sini. Dia sedang menunggumu. Ditahan olehmu. Tidakkah kau tahu dia adalah tunanganku? Tidakkah kau tahu dia adalah nyonya muda keluarga Qien? Maafkan aku. Siapa yang memberimu keberanian? Shen Liusu. Tidakkah kau tahu, cadarmu hanya bisa dibuka olehku? Qin Wudao. Haruskah kau begitu melanggar hukum? Jangan lupa, di atas keluarga Qin masih ada penguasa nasional. Dan yang mulia briliang itu. Tentu saja aku tahu itu. Ayah, Tapi, The film was mereka berdua translated saat ini and tidak ada di narrated sini. by M Media. Mengapa aku Qin Wudao tidak bisa bertindak sewenang-wenang? Apakah benar ada seseorang yang bisa menghentikanku? Tentu saja ada. Kakak Cenggong adalah yang mulia briliang. Aku sarankan kau untuk tidak bertindak gegabah. Jika tidak, keluarga Qinmu akan menghadapi bencana besar. Dia yang mulia brilian. Apa kau pikir aku buta? Seorang kakak Cenggong. Shen Liusu. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Cepat katakan padaku, siapa sebenarnya pria ini? Tuan Muda Qia, Tuan Muda Qia. Aku tahu siapa mereka. Katakan. Namanya Li Cenggong. Pria yang menjalankan kedai mie kecil. Dia awalnya adalah menantu yang menumpang di keluarga Han. Setelah dicampakkan oleh keluarga Han, dia sangat beruntung. Dia ditemukan oleh ayah kandungnya. Dan sekarang dia punya identitas tambahan. Tuan Muda Tian Yuan Group. Dan apalagi? Apakah dia yang mulia brilian? Mustahil Tuan Muda Qia. Ilmu bela diri. Venerable Lord dari brilian itu tiada tanding. Lihat Li Cenggong. Pria ini, di mana dia menunjukkan tanda-tanda kultivasi. Ini semua adalah identitasnya. Dibandingkan dengan status Anda Tuan Muda Qia, dia seperti langit dan bumi yang terpisah jauh. Bagus Shen Liusu, kau menemukan orang seperti ini. Untuk menjijikkanku bukan? Tangan mana yang dia gunakan untuk membuka cadarmu? Aku akan memotongnya sendiri. Tuan Muda Qia, aku melihatnya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk melepasnya. Begitukah Shen Liusu? Kau, Liusu. Itu benar. Cadar itu milikku Li Cenggong. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Jangan libatkan Liusu. kakak Cenggong. Bagus, sangat bagus. Masih memamerkan kemesraan di depanku. Kau benar-benar menganggapku tidak ada ya? Baiklah. Li Cenggong begitu. Jangan khawatir. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Secara logika, status Anda sangat mulia, dan Anda adalah kepala dari 4 keluarga bangsawan besar. Tuan Muda Qia. Berurusan dengan orang seperti itu akan merendahkan martabat Anda. Bagaimana jika aku membantu Anda menyelesaikan masalah ini? Ya Tuan Muda Qin, sosok hebat seperti Anda sama sekali tidak perlu repot-repot dengan orang ini.
Selama Anda mengucapkan sepatah kata, kami akan membantu Anda mencabik-cabiknya hingga berkeping-keping. Ya, tepat sekali. Aku yakin semua orang di sini bersedia membantu Tuan Muda Ken menyelesaikan masalah ini. Ya, benar sekali. Kalian semua diam. Saat aku Qin Wudao bertindak, kapan giliranmu untuk menyela? Namun karena kau Shan Liusu begitu peduli padanya, jadi pendekar kecil ini seperti ini rupanya, maka akan kubiarkan kau melihat. Dia menderita penghinaan tanpa akhir. Aku ingin melihat, apakah kau masih begitu peduli padanya? Kalian berdua maju, masing-masing dari kalian, tampar dia. Biarkan dia tahu, apa yang terjadi jika menyinggung Qin Wudao. Akhir seperti apa yang menantinya, Tuan Muda Kia. Jangan khawatir. Aku dengan senang hati melakukannya. Aku hanya tidak tahu. Aku juga ingin memberinya beberapa tamparan lagi. Aku juga ingin memberinya beberapa tamparan lagi. Kau pemuda yang menarik, apa sebenarnya yang telah kau lakukan, yang begitu keji, hingga membuat semua orang ini begitu membencimu? Lakukan, tampar dia sesuka hatimu. Sesuka hatimu, Tuan Muda ini. Akan menunggu untuk menonton pertunjukan bagus ini. Li Chenggong, jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruhmu menyinggung Tuan Muda Kia? Berani-beraninya kau tidak tahu diri, mengangkat cadar Nona Shen. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Ingat ini. Tamparan ini adalah hadiah dari Tuan Muda Kia. Kau Shoukai. Tidak pantas. Apa yang diperintahkan Tuan Muda Kia, kau terima saja dengan patuh. Kau masih berani melawan. Lepaskan aku. Kalian benar-benar mengesankan. Dan kalian semua sangat tidak kompeten, bukan? Sudah kubilang untuk melakukan sesuatu. Apa kau benar-benar berharap aku melakukannya sendiri? Tuan Muda Qin, aku tidak melakukannya. Ini Li Chenggong. Li Chenggong terlalu sombong. Dia bahkan berani melawan. Dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Ya, Tuan Muda Ken, Anda tidak bisa menyalahkan Yokai Tuan Muda Ken. Ini semua ulah Li Chenggong. Dia jelas tidak peduli tentang tanggal sama sekali. Diam. Seharusnya aku tidak menoleransi ketidakmampuan kalian. Laksanakan tugas ini. Kau hanya pantas untuk si bodoh yang tidak berguna ini akan mati bersamamu. Li Chenggong, kau bajingan. Bukankah lebih baik jika kau menerima beberapa tamparan dariku dengan patuh? Kau malah harus melawan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kau ingin mati sendiri, tapi kau harus menyeret kami bersamamu. Kau benar-benar pantas mati. Ya, akan lain ceritanya jika kau mati sendirian. Tapi sekarang kau menyeret kami. Aku pasti sudah buta saat itu, hingga jatuh cinta pada orang sepertimu. Li Chenggong, kau sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kau pantas mati dengan mengenaskan. Jelas sekali Qin Wudao yang kejam. Namun kau bersikeras menyalahkan kakak Chenggong atas semua ini. Siapa yang sebenarnya sudah tidak bisa diselamatkan? Tidakkah kau mengerti juga? Apa gunanya bicara begitu banyak? Kalian semua harus mati di tanganku. Sudah kubilang. Ini perbuatanku. Dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu benar. Jika kau punya masalah, hadapi kami. Kakak Chenggong, aku sudah menjadi istrimu. Mulai sekarang kesulitan apapun yang muncul, kita akan menghadapinya bersama. Shen Liusu, sudah kubilang. Kau ditakdirkan untuk menjadi milikku. Siapapun yang berani menginginkanmu, akan kurobek-robek. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kemarilah ke sisiku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menghormati keluarga Shen. Aku tidak akan pergi ke sana. Kau tidak akan pernah tahu. Celah antara kau dan kakak Chenggong, di mana letaknya? Kesenjangan antara aku dan dia. Kesenjangan antara aku dan dia. Seorang pengecut yang dicemooh semua orang, sementara aku dihormati oleh ribuan orang. Kesenjangan antara aku dan dia memang seperti rembulan yang terang dan debu. Baiklah, karena kau begitu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Serang. Ruoi lindungi kakak Chenggong dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Liusu. Seperti yang diharapkan dari Nona. Nona Shen ternyata sangat hebat. Seperti yang diharapkan dari Nona Shen. Nona Shen, tolong selamatkan hidupku. Kami tidak ingin mati. Ya, Nona Shen, tolong selamatkan kami.
Betapa tidak tahu malunya, apa gunanya harga diri? Selama kita bisa menyelamatkan nyawa kita, segalanya bisa dinegosiasikan, bisa dinegosiasikan. Apa yang membuatmu percaya, Shen Liusu, bisa melindungimu dari tanganku Qin Wudao? Shen Liusu, bakatmu memang luar biasa. Ilmu pedang keluarga Shen telah kau kuasai dengan sempurna. Tapi jangan lupa, aku Qin Wudao juga bukan orang sembarangan. Tidak. Awas. Liusu. Kau masih berada di tingkat di bawah Grandmaster, sementara aku sudah menjadi Grandmaster bela diri. Di masa depan aku akan melampaui jenius termuda itu, yang mulia Belian. Mungkin tidak akan sebanding. Menyerahlah sekarang. Qin Wudao, kau bermimpi. Ranah kakak Cenggong tidak akan pernah bisa kau kejar. 100.000 kavaleri besi brilian miliknya. Setiap orang dari mereka adalah Grandmaster bela diri. Hanya dengan dirimu, kau masih berpikir bisa mengejarnya. Shen Liusu bahkan sekarang. Apakah kau masih tidak mau menyerah? Grandmaster bela diri apa itu? Seorang Grandmaster bela diri itu adalah alam di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang di dunia saat ini. Selain Venerable Lord dari Belian yang memiliki 100.000 Grandmaster bela diri di bawahnya, Grandmaster bela diri lainnya di luar sana tidak lebih dari segelintir orang. Sosok seperti itu, bagaimana mungkin kami bisa bertemu dengan mereka secara kebetulan? Namun hari ini kalian semua memang beruntung bisa menyaksikan kemegahan seorang Grandmaster bela diri. Tapi ini mungkin kali terakhir dalam hidup kalian. Kalian bisa menyaksikan kemegahan seperti itu karena kau begitu keras kepala dan tidak mau mengalah. Maka aku akan membiarkanmu melihat orang yang kau pedulikan mati di depan matamu. Apakah kau masih akan begitu keras kepala saat itu? Aku akan melawanku sampai mati. Ayah. Tidak. Ayah. Aku akhirnya menemukan putraku kembali. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti sehelai rambut pun di kepalanya. Terlalu percaya diri. Tidak. The film was Ayah. translated and Kami akan narrated melawanmu by sampai M mati. Media. Tidak. Sekarang giliranmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Cenggong, dia adalah yang mulia dari Biliang. Jika kau berani membunuhnya, rakyat Biliang tidak akan melepaskanmu. Shen Liusu, kau masih tidak percaya bahkan sekarang. Bocah ini adalah yang mulia Belian bukan? Aku benar-benar tidak tahu ramuan pemikat apa yang dia berikan padamu hingga membuatmu begitu tergila-gila. Jangan khawatir, aku akan segera mengirim kalian berdua ke alam baka untuk menjadi sepasang kekasih yang bernasib malang di sana. Kekuatan apa yang kau miliki hingga berani menyentuhku? Kakak Cenggong. Apakah kakak Cenggong baik-baik saja? Li Chenggong, kenapa kau belum mati? Ya, Tuan Muda Qin, cepat bunuh dia. Tuan Muda Qin, hajar dia sampai mati. Apakah kakak Cenggong baik-baik saja? Aku tidak menyangka kau cukup tangguh. Namun di hadapan kekuatan mutlak, semua ini tidak berguna. Kakak Cenggong. Kakak Cenggong, apakah kau baik-baik saja? Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Keluarga Shenku dan keluarga Qinmu adalah musuh bebuyutan. Kakak Cenggong, semoga kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Tidak. Seperti telur yang menghantam batu. Tidak. Kakak Cenggong, Li Chenggong, akhirnya kau mati. Dia akhirnya mati. dia seharusnya sudah mati sejak lama. Shen Liusu. Meskipun aku berkata, aku tidak bisa memenangkan hatimu, tapi tubuhmu
hanya bisa menjadi milikku. Tidak. Kau mencari mati. Kau bukan bocah dari tadi. Siapa sebenarnya kau? Kau sudah kembali. Ya, Beraninya kau mengabaikanku. Bagaimana mungkin kau memiliki kultivasi bela diri seperti itu? Siapa sebenarnya kau? Liu Su sudah memberitahumu identitasku. Hanya saja kau tidak mempercayainya. Mustahil. Kau tidak mungkin yang mulia Bilian. Mustahil. The Li film Chenggong was dia tidak mungkin. translated Venerable and Lord dari narrated Bilian. by M. Aku Media. terlalu malas untuk menjelaskan padamu. Aku hanya ingin membuktikannya dengan fakta. Seni kedaulatan diri pengubah langit. Kau benar-benar yang mulia Bilian. Salam Lord Kingling. Seni kedaulatan diri pengubah langit. Cepat. Yang mulia telah kembali. Segera beritahu kavaleri besi Biliang untuk pergi dan menyambutnya. Ya, kau benar-benar yang mulia Bilian. Mustahil. Aku tidak percaya. Dia sama sekali tidak mungkin. Tepat sekali. Li Chenggong. Dia hanyalah menantu yang menumpang hidup di keluargaan kami. Bagaimana mungkin dia adalah yang mulia dari Biliang? Dia tidak memiliki takdir untuk menjadi yang mulia dari Biliang. Bodoh. Dengan pengetahuanmu yang terbatas, bagaimana mungkin kau bisa kenal dengan yang mulia dari Bilian? Kau hanya bisa melalui berbagai rumor, mendengar tentang yang mulia dari Bilian, berbagai pencapaian. Kau sama sekali tidak mengerti betapa mengerikannya yang mulia dari Bilian yang sebenarnya. Jika orang lain tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Bagi musuh Gretsi aku yang mulia dari Bilian, dan kavaleri besi Bilian, memang cukup mengerikan. Namun bagi Gracia, kavaleri besi Bilian, mereka adalah dinding daging dan darah yang tak tergoyahkan bagi Gracia. Yang mulia dari Bilian adalah panji yang selamanya berkibar di atas Gracia dan tak pernah jatuh. Apa gunanya bicara banyak sekarang? Apa gunanya? Keluarga Qinmu melanggar hukum Gretsi Aku sekarang akan memerintahkan kavaleri besi Bilian untuk pergi dan meratakannya. Jika tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak. Aku tidak percaya. Venerable Lord dari Bilian, Li Chenggong. Kau tidak mungkin Venerable Lord dari Bilian. Kau hanyalah seseorang yang seharusnya orang yang kuinjak-injak di bawah kaki. Kau hanya bisa menjadi sampah. Kau tidak percaya. Itu karena kau picik. Sekarang faktanya sudah seperti ini. Kau masih tidak percaya. Hanya saja kau sedang bersikap tidak masuk akal. Salam yang mulia. Salam yang mulia. Benar. Pengawal kekaisaran yang mulia, Tuan Qingling. Kau pastilah yang mulia dari Bilian. Semuanya bangkitlah. Qingling keluarkan perintahnya. Hapus keluarga Qin dari 4 klan besar. Aku ingin semua orang tahu bahwa menentang hukum Gretsi hanya berujung pada kematian. Ya, yang mulia. Bagaimana dengan mereka? Bersihkan saja mereka. Yang mulia, kemana saja kau selama 5 tahun terakhir? Semua orang di Biliang sangat mengkhawatirkanmu. Ada masalah saat menyegel kultivasiku. Bahkan ingatanku ikut tersegel bersamanya. Selama tahun-tahun ini, ayah angkatku telah membesarkanku. Aku juga tinggal bersama keluarga Han selama ini. Benar sekali. Chenggong menikah ke dalam keluarga Han kami. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu menikmati keramahan keluarga Han kami. Keluarga Han kami. Sekalipun tidak ada jasa, setidaknya dia sudah bekerja keras. Chenggong, demi aku sebagai istrimu, kau tidak bisa sekejam ini. Secara tidak sengaja. Bukankah kalian yang lebih kejam? Han Yu, kau begitu kejam terhadap ayah kandungmu sendiri. Begitu kejam, apalagi terhadapku.
Semua yang kau dan Han Li lakukan. Semua orang menyaksikannya. Kau tidak perlu menjelaskan. Li Chenggong, apa Venerable Lord dari Belian? Apa kavaleri besi Belian? Orang-orang ini pasti aktor yang kau sewa. Bukankah begitu katakan padaku dengan cepat? Orang-orang ini pasti aktor sewaanmu. Shou Kai, kau benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. King Ling. Orang-orang ini, kok, tidak ingin melihatnya lagi. Ya, Yang Mulia. Chenggong, aku adalah istrimu. Kasih sayang pernikahan kita selama bertahun-tahun ini. Tolong ampuni aku, Yang Mulia. Ampuni kami, aku ibu mertuamu. Ampuni kami, Yang Mulia. Tidak. Tidak, tidak. Yang Mulia, bagaimana dengan keluarga Ken? Mereka benar-benar berani memperlakukan Liu Su seperti ini. Dan berani memperlakukan kedua ayahku seperti ini. Biarkan mereka juga merasakan rasa yang sama. Kirim kavaleri besi Belian. Dan musnahkan keluarga Qin. Sesuai perintah Anda. Silakan duduk. Silakan duduk. Ayah. Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, baik-baik. Nah, kami berhutang banyak padamu hari ini. Aku berpikir bahwa kita berdua, ayah dan anak akan bersatu kembali. Tapi aku tidak menyangka akan muncul begitu banyak masalah. Tidak apa-apa ayah. Kita punya banyak waktu nanti. Ini bukan hanya saat ini. Benar, kita masih punya masa depan yang panjang. Ayo mari kita minum bersama. Pergilah. Tunggu. Liu Su kita. Baiklah. Ayah, kalau begitu kami pergi sekarang. Pergilah.